teman-teman, perkenalkan nama saya Nikomang Susilawati dengan NIM 859562408. Pada hari ini saya akan melakukan praktikum yaitu pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Adapun alat dan bahan yang perlu disediakan, yang pertama tentunya ada biji kecambah. Di sini saya menggunakan kacang hijau. Yang kedua yaitu gelas ukur yang telah diberikan label. Gelas pertama dan gelas kedua itu diberikan label yang sama. Selanjutnya ada deterjen, ada sendok, ada gelas ukur, ada tisu, penggaris, dan air PDAM atau air ledeng. Yang terakhir yaitu tentunya karton. Nah, baiklah, yang pertama-tama kita susun dulu gelas ukur. Baiklah, langkah yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, kita harus menakar airnya sebanyak 100 ml. Di sini saya menggunakan gelas takar 500 ml, berarti saya akan mengambil 2 kali air PDAM. Selanjutnya kita masukkan deterjen sebanyak 1 gram ke dalam 100 ml air ini. Kita simpan, karena ini sudah kita gunakan, kita simpan lagi. Selanjutnya yaitu kita akan menuangkan larutan deterjen ini ke dalam gelas 100% sebanyak 500 ml. Oke, selanjutnya kita berikan air lagi sebanyak 500 ml untuk gelas kedua yaitu 50%. Kita aduk lagi. Kita ambil 500 ml. Kita masukkan ke dalam gelas 50%. Dan untuk gelas kontrol kita berikan air pump atau air PDAM. Baiklah teman-teman, langkah selanjutnya yaitu kita akan memberikan gelas yang telah diberikan label ini. Kita masukkan tisu ke dalam gelas yang telah diberikan label. Baik, semua gelas sudah terisi dengan tisu. Selanjutnya yaitu kita akan memasukkan air yang telah diberikan deterjen. Contohnya seperti ini. Ini adalah air deterjen 100%, maka kita harus masukkan ke dalam gelas yang akan ditanami biji kacang hijau yang memiliki label 100% juga. Begitu juga selanjutnya. Baiklah teman-teman, tahap selanjutnya yaitu kita akan menutup biji kacang hijau ini menggunakan kertas timah, atau jika tidak ada kita bisa menggunakan karton yang tidak tembus oleh cahaya. Dan airnya dibiarkan seperti ini. Baiklah teman-teman, mari kita mengamati bersama pertumbuhan biji kacang hijau ini. Dan kemudian kita akan catat pada tabel yang telah disediakan, yaitu masa
percobaan selama 24 jam. Adapun hasil pengamatan saya setelah 24 jam, terlihat bahwa biji kacang hijau pada gelas kontrol mulai menunjukkan tanda-tanda perkecambahan yang baik, seperti kulit biji yang mulai pecah dan munculnya akar lembaga atau yang biasa disebut radikula. Sementara itu, pada gelas dengan konsentrasi deterjen tinggi 100% dan 50%, biji kacang hijau tampak berkecambah namun tidak sempurna. Beberapa biji bahkan tampak mengerut dan berwarna kusam. Pada gelas dengan konsentrasi sedang 25% dan 12,5%, sebagian kecil biji mungkin mulai membengkak, namun perkecambahan berjalan lambat atau tidak sempurna. Sedangkan pada gelas dengan konsentrasi sangat rendah 6,25% dan 3,1%, beberapa biji tampak mulai berkecambah secara lambat, namun tidak sebaik pada gelas kontrol. Baiklah teman-teman, setelah kita menghitung semua biji kacang hijau, selanjutnya kita akan tutup kembali menggunakan karton selama 48 jam dan kemudian kita amati sama seperti tadi. Baik, kita akan tutup selama 48 jam. Terima kasih. Hai teman-teman. Baiklah, hari ini saya akan melakukan pengamatan terhadap biji kacang hijau yang telah saya tutup menggunakan kardus yang tentunya tidak tembus cahaya selama kurang lebih 48 jam, atau tepatnya hari ini adalah hari kedua. Baiklah, bagaimana hasil perkecambahan pada biji kacang hijau? Mari kita amati bersama. Baiklah teman-teman, kita akan mengamati perkembangan biji kecambah setelah ditutup selama kurang lebih 48 jam. Kita akan mengukur panjang akar kecambah menggunakan penggaris dan kemudian akan kita catat pada tabel yang telah disediakan. Baiklah teman-teman, ini adalah konsentrasi 100% dan 50%. Pada konsentrasi yang tinggi, biji kacang hijau tumbuh tetapi tidak merata. Biji tampak keriput, berwarna kusam, dan sebagian mulai membusuk. Kondisi ini disebabkan oleh tingginya kadar bahan kimia aktif dalam deterjen yang merusak membran sel dan menghambat aktivitas enzim, sehingga proses pembelahan dan pertumbuhan sel pada embrio tidak dapat berlangsung. Selanjutnya dapat kita amatin pada konsentrasi 25% dan 12,5%, biji pada konsentrasi ini menunjukkan penurunan kemampuan berkecambah secara nyata. Biji membengkak dan berkecambah namun tidak dengan sempurna. Pada pengamatan selama 48 jam, biji kacang hijau tidak memiliki pertambahan panjang yang signifikan dan akar lembaga tidak muncul. Hal ini menunjukkan bahwa deterjen dengan embrio konsentrasi sedang mulai menghambat proses imbibisi dan merusak jaringan embrio akibat efek racun dari bahan kimia deterjen. Selanjutnya, pada gelas dengan konsentrasi 6,25% dan 3,1%, pada konsentrasi rendah ini semua biji berkecambah, namun pertumbuhannya tidak sebaik kontrol. Akar yang muncul tampak lebih pendek dan kulit biji belum mengelupas secara sempurna seperti konsentrasi kontrol. Baiklah, yang terakhir adalah gelas kontrol atau tanpa deterjen. Dapat diamati bahwa biji kacang hijau pada gelas kontrol menunjukkan pertumbuhan yang baik. Semua biji sudah mengalami perkecambahan sempurna, ditandai dengan munculnya akar lembaga, yaitu radikula dan tunas kecil.
atau plumula. Hal ini terjadi karena biji berada dalam kondisi lingkungan yang lembab, cukup air, dan tidak terpapar bahan kimia berbahaya. Sehingga proses imbibisi, yaitu penyerapan air, respirasi, dan aktivitas enzim berjalan dengan normal. Baik teman-teman, itu adalah hasil pengamatan saya tentang pengaruh deterjen terhadap perkecambahan biji kacang hijau. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.